Go ahead and engage the building, over. Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Mulai dari B-52 Stratofortress yang legendari hingga F-14 Tomcat, merupakan American Warriors yang terkenal, memiliki reputasi dan rekor yang sangat baik di dunia penerbangan. Tidak terkecuali legenda yang satu ini, ia mencatat sejarahnya bukan sebagai pemecah rekor apapun, namun ia berperan penting dalam menyelamatkan nyawa maupun melayangkannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas pesawat legendaris Fairchild A-10 Thunderbolt II, atau biasa dikenal sebagai Warthog. Kita akan mulai dengan beberapa cerita menarik tentang Warthog. Kita masuk pada cerita pertama tentang peran Jerman dalam penciptaan Warthog. Selama Perang Dunia II, seluruh konsep peperangan berubah. Semua pihak yang terlibat perang menyadari pentingnya peran angkatan udara dan dukungan udara. Saat itu juga pesawat Close Air Support pertama lahir, sebuah pesawat yang dibuat untuk membantu pasukan darat. Soviet melahirkan sebuah pesawat bernama Ilyushin Il-2, atau dikenal sebagai Sturmovik. Ini merupakan pesawat yang paling terkenal, sekaligus menjadi pesawat yang paling banyak diproduksi dalam sejarah penerbangan. Soviet berhasil memproduksi sebanyak 40.000 pesawat Sturmovik, sebuah pencapaian yang cukup gila. Di sisi lain mungkin kalian tengah memikirkan tentang Stuka milik Nazi, tapi Stuka bukanlah saingan untuk ini, melainkan Henschel HS-129. Pesawat ini terkenal sebagai tank killer alias pembunuh tank sejati dalam perang. Menariknya, beberapa ide dari pesawat ini diambil dalam penciptaan Warthog. Misalnya pesawat ini dipersenjatai sebuah boomstick, yakni sebuah meriam tunggal 30 mm atau double 20 mm. Dengan senjata ini, akan sangat mudah baginya untuk menembus semua kendaraan lapis baja. Jerman melanjutkan inovasinya dengan menginstal board Canone 75 mm full otomatis, yang merupakan varian dari PEK 40 Cannon pada HS-129 seri B3. Selama perang, senjata ini terkenal sangat sulit dalam pengoperasiannya, namun tetap sangat efektif untuk menghancurkan hampir semua jenis tank pada era itu. Selain Henschel, legenda lain juga lahir dari Nazi. Junkers Ju-87 dengan pilot dive bombernya yang terkenal bernama Hans Ulrich Rudel. Meskipun ia adalah seorang pilot yang luar biasa, namun kita tidak boleh lupa bahwa ia adalah seorang Nazi. Jadi di sini kita tidak sedang berpihak dengan Nazi, namun kita bicara tentang prestasinya yang berdampak pada pengembangan pesawat A-10. Kembali ke Junkers, varian Ju-97G merupakan yang menarik di antara Junkers lainnya, karena pesawat ini dikembangkan secara khusus sebagai anti-tank aircraft. Dan Rudel sendirilah yang menyarankan pemasangan meriam kembar 37 mm di bagian pot bawah sayap. Pemasangan ini dilakukan setelah sebelumnya ia sukses menggunakan meriam double 20 mm melawan tank Soviet. Lalu apa pengaruh seorang Rudel dalam penciptaan desain A-10 Warthog? Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita bahas mengenai perkembangan teknologi artificial intelligence yang sangat pesat. Pernahkah kamu merasa kesulitan atau merasa tertinggal dengan berbagai perkembangan AI yang begitu pesat? Tak tahu harus memulai dari mana karena tools AI yang sangat beragam yang terpisah di berbagai aplikasi dan web. Oya hadir untuk mengatasi itu semua. Dengan Oya, kamu bisa menghasilkan berbagai konten AI mulai dari chat, teks, image, video, dan voice generation. Semuanya satu paket dalam satu platform. Oya didukung oleh lebih dari puluhan AI engine untuk generasi konten, mulai dari OpenAI dengan variasi model yang terbaru, DeepSeek, Grok, Llama, Gemini, Nvidia, Perplexity, Claude, Serper, Qwen untuk chat atau teks, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux Realism, ClipDrop untuk generasi image dan foto studio. Ada juga Luma, Kling, dan Minimax untuk bikin video, serta Eleven Labs untuk bikin voice clone atau voice filter. Selain itu, Oya dilengkapi lebih dari 150 template fitur yang memudahkan kamu untuk bekerja lebih cepat serta tetap terorganize dengan baik. Dengan Oya, kamu tidak perlu FOMO atau takut ketinggalan update tools AI terbaru, karena di sini semuanya lengkap dan up to date. Tidak perlu langganan ke berbagai aplikasi atau web yang tentunya bikin dompet kering, cocok untuk personal maupun tim. Tunggu apa lagi? Segera gabung dengan Oya All-in-One AI Tools dan dapatkan diskon hingga 20% melalui link di deskripsi. Pierre Sprey, salah satu konsultan desain dan pengembangan sebuah program bernama AX yang melahirkan pesawat A-10, ia mengatakan
bahwa program ini sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman dari kedua perang, yakni di Perang Vietnam dan seorang rudal dengan stukanya selama Perang Dunia Kedua. Ditambah senjata yang kuat dan tangguh dalam skenario pertempuran menjadi dasar untuk desain baru program AX. Kekurangan pada desain HS-129 adalah tangki bahan bakarnya yang terbuka. Begitu juga dengan Ju-87. Menariknya, desain sayap A-10 hampir mirip dengan inverted gull wing pada Ju-87 dan F-4U Corsair. Memang tidak identik, namun konsepnya mirip. Desain sayap seperti ini terbukti membantu pilot memiliki visibilitas darat yang lebih baik, yang memungkinkan pilot untuk meluncurkan bom eksternal yang besar, dan juga membawa senjata yang berukuran besar. Sekarang mari kita membahas tentang senjata yang membuat pesawat ini begitu populer, yakni General Electric GAU-8. Jika dibandingkan dengan meriam 30 mm pada HS-129, GAU-8 memiliki daya ledak yang ditingkatkan dan mampu mengeluarkan suara yang memekik. Senjata ini diciptakan dalam program paralel untuk program AX dengan desain berbasis Gatling atau meriam putar dengan 7 barel yang mampu berputar dengan kecepatan 3.900 putaran per menit. Ini artinya 65 tembakan per detik. Namun pilot hanya bisa menembak dalam sekali periode atau short burst. Ini agar pesawat tidak jatuh dan tidak menghabiskan total amunisi dalam 1.200 putaran selama 20 detik. Yang menarik adalah fakta bahwa desain pesawat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan meriam ini untuk masuk ke badan pesawat. Dari tampilan depan kita dapat lihat bahwa terdapat space yang terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri untuk gigi depan pendaratan, sedangkan di kanannya dipakai untuk meriam GAU-8. Desain ini juga membuat gaya recoil atau hentakan dari meriam terpusat di bagian tengah, sehingga tidak membuat badan pesawat bergerak melenceng dari target. Alasan mereka menggunakan putaran pada senjata ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dari peluru untuk menembus armor besi sasaran, melebihi kemampuan standar amunisi penembus armor besi umumnya. Di sisi lain, senjata ini memakan sekitar 15% dari berat total pesawat Warthog seperti yang dapat kita lihat dari gambar ini. Hal yang menjadi kontroversial adalah peluru dari senjata GAU-8 sendiri, yang mana kabarnya menggunakan peluru uranium terdeplesi. Terdapat beberapa laporan yang menyatakan efek negatif berjangka panjang bagi kesehatan penduduk sipil dan para tentara akibat penggunaan dari senjata ini secara ekstensif. Sekarang kita beralih ke cerita selanjutnya, mengapa banyak orang menyukai Warthog. Selama 10 tahun pelayanan, Warthog menuai banyak pencapaian. Misalnya pada Perang Teluk, Warthog menuai status legendnya dengan banyak membantu selama operasi Iraqi Freedom dan selama perang di Afghanistan. Terdapat banyak rekaman video pertempuran di mana pesawat Warthog menyelamatkan banyak nyawa tentara di lapangan selama pertempuran melawan pasukan maupun kendaraan lapis baja musuh Amerika. Warthog dapat beroperasi dengan sangat efektif di udara. Ia menyediakan dukungan bagi pasukan di lapangan dengan persenjataannya yang sangat bervariasi dan kuat. Bagaimana tidak kuat dan tangguh, kokpitnya saja dilapisi dengan armor titanium, sedangkan bahan bakar diletakkan di belakang amunisi senjata GAU-8 sebagai antisipasi serangan peluru musuh. Terdapat juga tangki bahan bakar cadangan jika tangki utama bocor, yang mana ini akan memberikan tambahan energi untuk terbang dengan jarak sekitar 370 km. Tentu ini akan memberi pilot kemampuan untuk melarikan diri dari zona bahaya. Pesawat juga dibuat sangat tahan ketika bagian dari badan pesawat meledak, seperti yang bisa kita lihat di foto-foto kerusakan dari beberapa Warthog yang tetap membuatnya mampu kembali ke pangkalan. Jadi, pada dasarnya pesawat ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk selamat dari serangan. Warthog mampu membawa senjata berpemandu laser dan GPS seperti JBU-12 atau unit bom terpandu seberat 226 kg, atau dua buah JBU-24 seberat 136 kg, atau yang paling terkenal JDAM atau Joint Direct Attack Munition. Dengan senjata ini, memungkinkan Warthog untuk melakukan misi dari ketinggian yang lebih tinggi atau penyerangan infrastruktur musuh secara presisi. Loader juga mampu memuat dam bom pada beberapa ejector seperti Mark 82 dan misil AGM-65 Maverick yang digunakan untuk melawan armor baja. Konfigurasi senjata ini disesuaikan dengan misi A-10, misalnya senjata berpemandu laser atau AN/ALQ-131E CM-Pod yang digunakan untuk jamming dan mengganggu sistem radar musuh. Menariknya, A-10 tidak pernah lupa membawa dua misil 9S ke dalam muatannya.
Dan ini membawa kita ke cerita Warthog selanjutnya tentang kemampuan Warthog dalam air-to-air combat. Dari pembahasan sebelumnya, Warthog sangat terkenal dalam melawan target darat. Lalu apakah Warthog juga hebat dalam pertempuran udara? Pesawat ini sebenarnya memiliki radius belokan yang bagus karena aeronnya yang besar dan memiliki kemampuan terbang low altitude di dekat permukaan dengan kecepatan rendah, yang mana menjadikan A-10 lawan yang tangguh dalam pertempuran udara. Pilot Warthog juga telah melalui pelatihan tempur udara, dan mereka tidak akan menghindar dalam skenario air combat karena mereka dibekali dengan 2 senjata AIM-9S. Sebenarnya menggunakan Doomsday Machine yang terletak di bawah hidung pesawat saja sudah cukup untuk menjatuhkan lawan. Dalam perang teluk, Warthog yang dipiloti oleh Kapten Boatswain mampu menjatuhkan 2 Mi-8 helikopter menggunakan meriam Gatling. A-10 memang sangat terkenal dalam pertempuran yang telah lalu, namun pesawat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat untuk konflik modern. Warthog telah terbukti hampir menjadi pesawat khas ideal sepanjang tahun 90-an hingga tahun 2010. Namun di era sekarang, mungkin ia harus pensiun. A-10 adalah pesawat yang sangat bagus dalam air combat. Namun dengan sistem anti-aircraft modern, Warthog akan menjadi sasaran yang sangat mudah dijatuhkan. Misalnya di awal Perang Teluk, saat sistem anti-aircraft milik Irak belum hancur total, Warthog mengalami banyak kerugian karena kebakaran akibat serangan anti-aircraft. Kejadian ini membuat Amerika mengubah strategi untuk fokus pada senjata yang lebih presisi dan high-altitude bombing daripada menggunakan Warthog untuk personal combat dalam jarak yang dekat. Di Afghanistan, dengan tidak adanya anti-aircraft, Warthog dapat leluasa beroperasi untuk mensupport pasukan baik di darat, pegunungan, dan medan keras lainnya. Namun di era yang lebih modern seperti sekarang, penggunaan Warthog mulai dipertanyakan. Hal ini karena adanya teknologi drone. Misalnya drone milik Turki bernama Bayraktar TB2 yang terbukti menimbulkan beberapa kerugian di Libya dan Suriah. Drone semacam ini juga digunakan secara efektif oleh Ukraina melawan Rusia. Dalam konflik Rusia-Ukraina, dikatakan bahwa drone ini mampu menghancurkan beberapa sistem anti-aircraft dan mengganggu jalur pasokan Rusia. Mengingat banyaknya bekas peluru pada Warthog selama operasinya, maka penggunaan drone jauh lebih aman karena tanpa awak sehingga tidak perlu ada pilot yang dipertaruhkan. Ditambah UAV relatif murah ketimbang metode serangan klasik seperti memakai pesawat A-10 atau Su-25. Namun Angkatan Udara Amerika Serikat memutuskan untuk menyisakan beberapa pesawat A-10 untuk tetap aktif dalam pelayanan. Selain itu, mereka juga menolak menjual A-10 ke pelanggan internasional pada tahun 2015. Selain Warthog, US Air Force juga memiliki pesawat legendaris lain yang masih beroperasi hingga saat ini. Blackbird, sebuah pesawat mata-mata legendaris, berkecepatan supersonik dan merupakan salah satu pesawat tercepat yang dibangun manusia. Untuk mengenal jauh tentang Blackbird, mari kita melihat sejarah dan alasan pesawat mata-mata supersonik tercepat ini dibangun. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet memiliki banyak fasilitas rahasia yang sulit untuk diketahui. Amerika berusaha mengetahui fasilitas rahasia Uni Soviet, namun adanya jaringan stasiun radar yang luas, sistem rudal permukaan dan rudal udara, dan pangkalan udara yang ketat oleh Uni Soviet membuat Amerika kesulitan untuk mencapai itu semua. Hingga tahun 1956, pesawat mata-mata Amerika U-2 nekat terbang di atas teritori Uni Soviet. Pesawat ini terbang dengan kecepatan yang normal pada ketinggian 21.300 meter di atas permukaan laut. Uniknya pesawat ini mampu terbang di atas wilayah pertahanan Soviet. Presiden Amerika saat itu, Eisenhower, bahkan yakin radar Soviet tidak dapat mendeteksi pesawat U-2 di ketinggian seperti itu. Tapi ternyata, Amerika salah. Faktanya Soviet telah melacak U-2 sejak hari pertama, dan itu hanya menunggu waktu yang tepat bagi Soviet menembak jatuh pesawat ini. Ini artinya terbang tinggi saja tidak cukup untuk dapat lolos dari deteksi.
U-2 telah dijadwalkan untuk operasi pengawasan kedua, namun setelah Amerika menyadari bahwa mereka terdeteksi, mereka menyiapkan rencana lain. Amerika menyadari, untuk dapat terbang di atas wilayah udara Soviet membutuhkan kombinasi antara kecepatan yang luar biasa, ketinggian, dan kemampuan siluman. Alasan ini membuat Amerika mengembangkan beberapa konsep pesawat mata-mata yang cukup radikal, seperti pesawat bertenaga ramjet yang akan diluncurkan dari pesawat supersonik Convair B-58. Namun, pada tahun 1959, CIA memilih Lockheed untuk mengembangkan pesawat mata-mata generasi selanjutnya. Sementara itu, U-2 masih mencoba terbang di atas langit Uni Soviet, namun penerbangannya tidak berlangsung lama. Karena pada musim semi tahun 1960, rudal permukaan dan udara Soviet berhasil menjatuhkannya. Pilot dan puing-puing yang ditangkap diarak keliling Uni Soviet sebagai bukti adanya agresi Barat. Ketegangan semakin meningkat lebih dari sebelumnya. Untuk itu, Amerika membutuhkan pengganti U-2. Perkembangan baru datang dari Lockheed yang telah dipilih CIA untuk membuat pesawat mata-mata generasi baru. Model baru ini sama sekali berbeda dengan model-model sebelumnya. Sebuah pesawat yang kini usianya mencapai 60 tahun setelah penerbangan pertamanya pada 26 April 1962 dan menjadi jet tercepat yang pernah terbang. Pesawat mata-mata buatan Lockheed yang sangat rahasia ini dikenal sebagai A-12. Pesawat ini awalnya digunakan oleh CIA untuk pengintaian. Selain itu, A-12 dikembangkan sebagai prototipe pesawat pencegat yang dinamai YF-12 dan dipersenjatai dengan air-to-air missile. Juga dikembangkan menjadi M21 yang mampu meluncurkan drone pengintai tak berawak. Namun, semua hasil pengembangan A-12 ini lebih dulu pensiun, kecuali SR-71 Blackbird yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika dan digunakan selama beberapa dekade. Blackbird mampu terbang dengan kecepatan Mach 3,3 atau 3.540 km per jam pada ketinggian sekitar 25 km di atas permukaan laut, alias berada di lapisan stratosfer. Hebatnya Blackbird mampu terbang dengan kecepatan tersebut selama berjam-jam. Untuk mencapai ini, para insinyur Lockheed harus berinovasi dalam segala hal mulai dari awal. Untuk mempertahankan kecepatan luar biasa seperti itu, SR-71 dan pendahulunya didukung oleh mesin yang dikenal sebagai turbo ramjet. Pada kecepatan di bawah Mach 2, mesin ini berfungsi seperti mesin jet afterburning konvensional. Namun pada kecepatan di atas itu, mesin akan berperilaku seperti ramjet. Hal ini karena saluran masuk yang berbentuk kerucut yang disesuaikan untuk membypass udara di sekitar mesin, agar mengalir langsung ke afterburner. Pada kecepatan Mach 3,3, bagian luar dari SR-71 akan memanas melebihi 500 derajat Fahrenheit atau 260 derajat Celcius. Suhu di angka ini sudah cukup untuk melunakkan aluminium pesawat. Untuk itu, para insinyur Lockheed menggunakan 92% titanium sebagai material pesawat agar tahan terhadap suhu ekstrim. Penggunaan titanium ini
juga membuat para insinyur berinovasi menemukan teknologi fabrikasi yang baru. Sedangkan sisanya terbuat dari material komposit termal yang ringan, kuat, namun tetap tahan panas. Bagi para penggemar UFO, desain dari pesawat ini terlihat menakutkan. Desainnya yang aneh ini ternyata membantu mengurangi deteksi oleh radar musuh. Sekaligus warna hitamnya yang membuatnya dijuluki sebagai Blackbird. Antara tahun 1967 hingga 1968, pesawat A-12 dan SR-71 pertama kali dikerahkan untuk memata-matai wilayah Asia, di antaranya Kamboja, Korea Utara, dan Vietnam, dalam operasi yang diberi kode nama Black Shield. Operasi ini terbilang sukses karena mereka lolos dari 800 lebih surface-to-air missile. Namun pesawat mata-mata ini tidak pernah secara resmi terbang ke wilayah udara Soviet, karena jika sampai tertembak oleh rudal Uni Soviet seperti U-2, akan menjadi bencana besar bagi Amerika. Sebagai gantinya, SR-71 terbang di sepanjang perbatasan Uni Soviet. Mereka menggunakan side-looking radar dan kamera fotografi untuk mengintip ratusan kilometer ke wilayah Soviet. Dan ini membuat Soviet frustasi. Pada tahun 1976, seorang pilot asal Soviet bernama Viktor Belenko membelot ke barat dengan melarikan diri menggunakan pesawat MiG-25. Ia menggambarkan betapa susahnya mencegat Blackbird. Memang, MiG mampu mencapai kecepatan Mach 3, namun ini hanya bertahan selama beberapa menit, tidak berjam-jam seperti Blackbird. MiG-25 juga tidak mampu mencapai ketinggian yang mampu dicapai SR-71. Bahkan rudal air-to-air terbesar, dikenal sebagai Bisnovat R-40 pada MiG-25, tidak memiliki kontrol kendali yang baik yang dapat mengenai SR-71 secara langsung. Selama bertahun-tahun, Blackbird terbukti berhasil melakukan pengintaian tanpa terdeteksi radar maupun terkena rudal musuh. Hingga tahun 1980-an, muncul generasi baru pengganti MiG-25 Foxbat, yakni Mikoyan MiG-31 yang resmi berkeliaran menjaga langit Soviet. Pesawat tempur pencegat supersonik ini dilengkapi dengan radar canggih dan rudal jarak jauh R-33. Kehadiran MiG-31 tentu ini menimbulkan ancaman baru, ditambah Soviet juga berhasil mengembangkan generasi terbaru surface-to-air missile. Namun, ancaman terbesar bagi Blackbird bukanlah rudal atau jet tempur, melainkan Blackbird itu sendiri. Tidak ada Blackbird yang pernah hilang sebelumnya dalam misi apapun, tetapi lebih dari sepertiga dari total 50 Blackbird yang dibangun hancur dalam kecelakaan. Selain itu, pengoperasian pesawat ini sangat mahal. Per satu pesawat dapat menguras anggaran sekitar $300 juta setiap tahun dari anggaran pertahanan Amerika. Bahkan mereka juga menyiapkan armada pengisi bahan bakar udara khusus, pasukan pendukung, dan pemeliharaan, hanya untuk memastikan pesawat ini siap untuk misi. Adanya kemajuan teknologi drone dan satelit untuk mengirimkan data pengawasan secara real-time membuat kegunaan dari SR-71 ini dipertanyakan. Ditambah adanya politik dan pertikaian mengenai anggaran pertahanan pada akhir tahun 1980, juga menjadi sebab SR-71 tidak dipertimbangkan lagi. Blackbird secara resmi pensiun pada tahun 1998, dengan 2 pesawat dikirim ke NASA untuk pengujian.
SR-71 memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengumpulan informasi intelijen selama Perang Dingin, membantu Amerika memantau aktivitas militer dan pengembangan senjata di negara-negara musuh, terutama Uni Soviet. Teknologi di balik A-12 dan SR-71 telah berusia lebih dari setengah abad. Meski pensiun, pesawat ini tetap menjadi simbol kehebatan teknologi penerbangan militer pada masanya. Prestasinya dalam pengintaian dan kinerja supersoniknya menjadikannya salah satu pesawat paling legendaris dalam sejarah penerbangan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.